Ya sengarep memang mobilnya nggak seru. Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JCS Jalan-Jalan Seru. Kali ini saya menggunakan armada helm Abdi Wijaya dari Kediri untuk melakukan perjalanan dari Senduro Lumajang menuju Ranupane di JCS Jalan-Jalan Seru. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan, kita makan dulu kawan. Terus kita lakukan perjalanan. Ini dia keluarga saya. Nah, kita awali perjalanan ini dari Pasar Senduro. Nah, dari titik ini kita akan melakukan perjalanan di pasar ini sampai di Ranupane. Nah, beginilah penampakan kota Senduro atau Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Nikmati perjalanannya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, karena subscribe itu tidak berbayar alias gratis. Tentu saja untuk mendukung video kita supaya lebih berkembang. Yuk kita nikmati perjalanan alam sekitar di daerah Senduro. Selamat datang di channel JCS Jalan-Jalan Seru. Sekarang vlog yang kedua kali kita akan melintasi Ranupane, tapi kali ini saya bawa rombongan keluarga dengan elf. Kita sedang melintasi di Alat Burno dengan mas sopir andalan kita, Mas Fahri. Kita pakai armada elf dari Ibra Wijaya Kediri. Oke, kita nikmati pemandangannya. Tapi jalan-jalan bisa.
Ini dia awal perjalanan memasuki hutan. Tapi sebelum Anda memasuki hutan ini, Anda disuguhi satu tempat wisata yang indah. Ini adalah wisata Siti Sundari yang terkenal dari Kecamatan Senduro. Kalau kita lihat di sisi kanan terdapat pohon mahoni besar. Ini adalah titik awal kita menuju sebuah hutan hidrogen. Ditanami satu jenis tanaman, yaitu pohon mahoni. Bisa kita lihat pohon mahoni di sekitar kita, di kanan dan kiri. Ya, mungkin umurnya sudah puluhan tahun. Kalau kita lihat di sini, banyak sekali muda dan mudi saling berfoto menikmati pemandangan alam, pemandangan alas Mahoni. Berjajar pula mobil-mobil. Nah, kita lihat memang jalan di sini agak sempit. Harus berhati-hati bagi yang melintas di area ini. Kita lanjut lagi perjalanan. Yuk kita lihat apa aja yang ada di sekitar hutan mahoni ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Nah, mulai dari sini kita sudah tidak melalui hutan mungkin lagi, melainkan hutan hidrogen atau hutan yang ditumbuhi dengan berbagai macam pepohonan. Kalau di awal perjalanan tadi kita disambut dengan hutan mahoni, kali ini kita sudah akan memasuki kawasan hutan lindung Bromo. Kita lihat, ini dia supir andalan kita, Mas Fahmi.
dari armada Brawijaya Kediri. Kita lihat di depan ada pos penjagaan, tandanya kita sudah memasuki wilayah hutan lindung Bromo. Terlihat jalan memang sempit ya, kanan dan kiri hutannya ya lebat. Ini kalau kita lihat agak cerah, padahal saat itu saya lewat tuh suasananya mendung dan sedikit gelap. Mungkin di sini kameranya brightnya naik, nggak terlihat cerah, tapi bagus, enak untuk dilihat. Tadi lihat di situ banyak muda dan mudi melakukan perjalanan touring. Mungkin mereka ingin menikmati pemandangan alam juga kali ya. Enak, seger dilihat mata. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini, JJS Jalan-Jalan Seru. Nah, itu tadi kita melihat sebuah palang yang berlogokan Kijang, artinya di sini adalah perlintasan hewan liar. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan melintasi atau kita akan melihat hewan-hewan liar, bisa monyet atau yang lainnya. Kita nikmati perjalanannya dulu. Oke. Di jalan yang berkelok-kelok seperti ini, kita harus sering-sering membunyikan klakson ya kawan, karena ditakutkan dari arah berlawanan ada kendaraan lain. Nah, di sini banyak touring motor. Biarpun hutannya ini lebat, tapi pengendara yang lewat sini lumayan banyak untuk kali ini. Maklum, mungkin ini hari Minggu, jadi banyak kawan-kawan pemotor, bikers yang ingin melakukan touring melintasi hutan lindung ini. Ya, sekali lagi untuk jalan berkelok seperti ini, alangkah bijaknya kalau kita sering membunyikan klakson kawan. Nah, di sini tampak banyak sekali belukar yang tidak menutup kemungkinan di kanan kiri terdapat hewan-hewan liar. Tentu saja karena ini area hutan lindung, semua apa yang ada di sini, baik pepohonan maupun hewan yang ada di sini, dilindungi oleh negara. Oke kawan, ketika melintas di sini kita jaga ritme perjalanan, jangan kita melakukan kebut-kebutan. Nah, karena untuk bersimpangan kita harus menjaga jarak, karena jalan di sini sempit ya, seperti itu tadi. Makanya kita jangan ngebut untuk melintasi area sini, terutama jika kita menggunakan armada mobil. Terlebih lagi kita ini lagi pakai helm kawan, jadi kita harus berjalan dengan
pelan-pelan, santai, dan jangan terburu-buru. Nah, di depan itu kawan, ada sebuah sungai, ada sebuah sumber mata air, dan di sini sering di tempat itu tadi banyak orang-orang untuk sekedar beristirahat, menikmati jernihnya air. Kita lanjut perjalanan lagi. Kita memasuki hutan yang gitu lebat kawan. Nah, Sobat JJS, kali ini kita mulai memasuki kawasan hutan bambu. Itu saja, di kanan dan kiri adalah pemandangan pohon bambu. Agak serem sih kawan, bila cuaca mendung, agak gelap. Tuh di depan saya juga halu, ada kelihatan sosok hitam. Saya kira itu penampakan kawan, tapi ternyata adalah kayu yang mati. Kita lanjut kawan, kita menyusuri hutan bambu. Nah, lepas dari hutan bambu kawan, kita memasuki hutan hidrogen lagi, artinya banyak pepohonan dengan aneka macam jenis yang bisa kita temui di sana. Nah, masih menyisakan beberapa pohon bambu di sana kawan. Nah, untuk berpapasan kita harus saling mengalah. Kita berhenti sejenak, beri kesempatan bagi pengendara yang lain, mobil yang lain dari depan untuk lewat. Nah kawan, disitu tampak ada beberapa rombongan wisatawan menaiki motor. Tuh di lintasan seperti ini kita sering melakukan, harus sering melakukan klakson, karena jalan yang ada di sini selalu berkelok dan pandangan terbatas. Nah, kita lihat lagi ada rambu-rambu lintasan hewan liar, artinya kita harus sungguh berhati-hati, takutnya ya kalau ada hewan melintas kawan. Oke sobat JJS, jalan-jalan seru. Mungkin kalian sudah pernah lewat sini atau belum pernah lewat sini. Jika Anda sudah pernah lewat sini, silahkan kasih komentar Anda, bagaimana pengalaman Anda melintasi kawasan ini. Bagi yang belum, Anda bisa menikmati, melihat dulu
Siapa tahu kawan, lintasan ini bisa menjadi referensi Anda untuk touring berwisata dari jalur Senturo, Lumajang sampai Ranupani hingga bisa tembus ke kota Malang kawan. Sekali lagi Sobat JJS, jalan-jalan seru, kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, dengan cara like. Silahkan Anda berkomentar positif dan share. Nah kawan, ini perlintasan mulai dengan jalan tanjakan kawan. Mungkin terlihat di video datar biasa, tapi sebelumnya ini jalannya agak sedikit menanjak kawan. Nah kawan, Sobat CCS jalan-jalan seru, pada menit ke 23 ini, di video ini kita sedikit mengalami kendala kawan. Seperti apa kendalanya? Yuk kita saksikan apa yang terjadi di depan. Kita lihat kawan. Gak kuat susah. Kalau lereng gak mungkin lah gak kuat. Ada mobil simpangan deh. Jeru ya gini. Sebelah kiri jeru. Oh nek truk ngarep. Jeru cuy. Aduh.
mobilnya nggak seru. Bisa. Kawan. Ini jeglong. Jeglong, Pak. Ya, truk sebelah kono iso paling kono kan gak bahaya tuh. Sing kan bahaya. Bisa sendiri deh, Pak. Sasak bisa sendiri deh. Kamur kan mudah bisa masak. Terus mudah ya, Pak. Ih, Ini gak iso gitu maju. Maju. Nah, ini malah gak iso gitu. Aduh, ya Allah. jalannya das. Gak berani berkata-kata kan. Mas tangis ya. Emang jeep nyetapmu soalnya ya itu ya. Yang dia nolong dewek ngandani. Aja mlebu tapi gak iso. Kita kan gak nangkep sayang. Gak tahan ya. Tani mau mepet dulu. Malu dipeter. Nah, seperti itu tadi sobat CCS, sangat seru. Ternyata pada
jalan yang sempit ini apabila kita berpapasan dengan truk, maka kita harus bersabar dan saling mengalah, karena armada yang kita bawa adalah elf, tentu saja juga memakan jalan yang lumayan lebar. Di sini dibutuhkan keterampilan sopir. Nah, karena sopir yang kita pakai memiliki keahlian yang handal, sudah tidak diragukan lagi kawan, kita bisa melintas jalan ini dengan baik. Oh iya kawan, untuk melintas daerah ini, jika kalian belum benar-benar, saya sarankan untuk tidak melintasi jalan ini kawan, karena memang rute yang kita lalui bukan kaleng-kaleng, bukan rute sembarangan. Jalanan menanjak, kita harus siapkan mobil kita agar betul-betul fit, tidak ada kendala ya. Mengingat di perlintasan ini tidak ada bengkel kawan, sangat jauh tentunya. Belum lagi jalanan yang sempit, dibutuhkan skill tinggi tentunya kawan. Untuk itu jika melintasi jalur ini, supir harus terampil, kendaraan harus ekstra fit. Jalanan selalu menanjak kawan. Oke, kita nikmati perjalanannya lagi. Kita bisa melihat kanan dan kiri keindahan alam, keindahan hutan lindung Bromo. Sekali lagi kawan, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ kawan. Nanti di beberapa menit ke depan di video ini, kita juga mengalami kendala yang lain. Seperti apa kawan? Nah, ikuti terus, pantengin terus seperti apa kendala yang ada di depan. Joki sopir. Iya, sing ngerti ngadan kene. Tapi tuju ke mana? Iya, Mas. Menuju ke mana? Saya teko belakang, Mas. Kono wis di stop kok. Ana stopan kanggo sopir sing mudhun nang gone Jemplang. Mudhun nang Bromo. Oh, sing mudhun itu. Nah. Lakinya sopir biasa mlebu Mas sampai Malang.
Kali ini perlintasan kita lalui menggunakan jalan yang dicor kawan, antara kanan dan kiri terkadang tidak memiliki rata dengan tanah yang sama. Tentu saja itu bisa menjadi kendala bagi kita kawan, jika jalur di kanan dan kiri agak dalam. Nanti dikhawatirkan pas terjadi simpangan dengan kendaraan lain, maka kita akan sangat sulit untuk mengatur kendaraan kita kawan. Nah, seperti yang terjadi di depan kita kali ini, kita lihat seperti apa kendalanya kawan. Yuk kita saksikan. Kalau kita lihat gambar di samping kanan tadi, terlihat ibu-ibu yang agak terbincang-bincang, kelihatannya habis terpreset kawan. Jangan seperti saya bilang tadi, sisi cor jalan dengan tanah di bawah jalan ada agak sedikit masuk ke dalam, memiliki spare beberapa senti. Itu saja kalau kita sudah turun dari jalan, dari cor-coran jalan, akan sulit untuk menaikinya lagi kawan. Itu ketika berkendara di sini selalu harap berhati-hati kawan. Nah, seperti yang saya bilang kawan, ini adalah satu kendala, karena di bahu jalan kanan dan kiri terdapat jarak yang lumayan, ada beberapa senti. Seru jenis apa? Jenis apa nih? Lagi macet. Bukan, gue seneng udah keluar.
Sedih tak? Bisa. Celestan. HP ini dengarkan makan. Rekam. Itu baterai nanti. Gimana? Oh, enggak ngeluh loh. Lihat kanan kiri ya. Tambah ngeluh mabuk. HP mau saya. Tapi HP ini kena toh. Lur, anak game sing seru. Nah, itu tadi cara Mas sopir kita, Mas Fahmi. Dia adalah sopir yang handal untuk menyelesaikan kendala di lapangan. Dia bijak, dia turun dari jalan, memberi arahan, ngasih masukan, menegur spionnya, dan memandu kendaraan yang melintas dari depan. Kita harus menggunakan kepala dingin. Juga tidak elok kawan, tidak perlu kita contoh kawan, perilaku dari pemotor yang menerobos dari sisi kiri tadi, karena ya kurang sopan. Di saat kita mengalami kesulitan, mereka tidak sabaran. Ya, harusnya untuk melintas di kawasan seperti ini kita harus jaga emosi, sabar, karena memang kondisi jalannya seperti ini kawan. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua ketika melintasi, ketika kita touring, untuk tetap mengontrol emosi, menjaga stamina. Tentu saja skill yang baik dibutuhkan. Oke kawan, kita lanjut perjalanannya.
Nah, untuk jalan kelokan seperti tadi, tentu kita harus sering-sering klakson kawan. Untuk jalan kelok-kelok seperti ini. Iya tak anu. Arek ku mang lho. Sing robo samping mangga sing robo samping. Ya harus sing robo samping iku mang. Campingan. Seneng golek sing angel. Sing nulisi lho ya sapa? Ayo sing nulisi ngono kuwi piye carane lho?
Nah, kita tadi lihat sendiri itu adalah beberapa pemotor tadi yang melintas atau mendahului kita di jalur kiri, yang tidak sabaran. Entah, tidak tahu kenapa tadi ada kendala juga kelihatannya dengan truk yang ada di depan. Nah, untuk seperti ini adalah salah satu contoh yang bijak. Truk di depan mundur mencari tempat, mempersilahkan kita untuk lewat. Nah, oke kawan, kita lanjut perjalanannya lagi. Mengingat scene pada video kali ini cukup panjang, sekitar 1,5 jam, siapkan kopi dulu kawan. Kita saksikan bersama, kita nikmati bersama pemandangan yang ada. Perjalanan kita dari Senduro Lumajang hingga Ranupani dan melintasi alam yang sangat indah. Kali ini kita mulai memasuki perkampungan di daerah Ranupani kawan. Jika kita melihat di samping kiri ada tanaman kentang, ada tanaman brokoli, wortel dan lain sebagainya. Sangat subur kawan dan sangat indah dinikmati. Nah, karena perjalanan yang begitu menegangkan, begitu melelahkan, setelah kita sampai di daerah Ranupani ini, kita mencoba mencari sebuah tempat untuk beristirahat sejenak. Seperti apa tempat yang kita tuju? Tetap ikuti terus JJS Jalan-Jalan Seru. Nah, ini dia kawan, kita berhenti persis di depan Ranupani. Nah, kita istirahat dulu. Pemandangan belakang sana itu adalah Danau Ranupani. Kita istirahat, mendinginkan mesin. Kita beserta rombongan dan mertua saya, anak saya, istri saya, ada bule. Kita nikmati suasananya, pemandangannya di Ranupani. Top, markotop.
atas. Oke, setelah kita rasa cukup untuk beristirahat, cukup untuk mendinginkan mesin mobil, ingat perjalanan yang panjang, jalan yang menanjak tajam. Nah, setelah kita cukup istirahat tersebut, kita lanjutkan perjalanan kembali kawan, menggunakan armada Elf Brawijaya Kediri. Ini adalah pinggiran Danau Ranupani kawan. Tadi kita lihat banyak orang yang mancing. Nah, kita lanjutkan perjalanannya di kawasan daerah Ranupani. Pemukiman yang indah kawan. Kanan dan kiri adalah pertanian yang bisa dinikmati dengan gratis. Melihat pemandangan pertanian yang indah kawan. Kita melihat di situ ada jalur menuju Malang. Nah, kita ambil jalur tersebut.
kita mulai keluar dari wilayah Ranupani. Kita lihat pemandangan kini beralih kawan. Jika di awal sen di 1 jam perjalanan ke belakang kita disuguhkan dengan hutan-hutan lindung yang menyejukkan mata. Kali ini di perjalanan kita ketika sudah sampai di daerah Ranupani, kita disuguhi pemandangan alam yang luar biasa, pemandangan pertanian daerah Ranupani yang luar biasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ kawan. Ada pemandangan yang lebih menakjubkan lagi kawan. Seperti apa pemandangannya? Apakah hutan? Apakah sungai? Atau apa kawan? Kita lihat di beberapa menit ke depan kawan. Untuk itu tetap dipantengin terus video ini, jangan di skip-skip. Kita akan melihat pemandangan yang indah dari perjalanan Senduro, Ranupani, Ngadas hingga sampai Malang kawan. Yuk kita nikmati pemandangan apa aja di depan kawan. Tetap pantengin di channel JJS Jalan-Jalan Seru. Sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Anda like, Anda komen, dan share ke kawan-kawan Anda untuk menjadikan referensi perjalanan yang indah. Oke sobat JJS Jalan-Jalan Seru, ini dia yang saya maksud. Jika tadi kita sudah melintasi hutan, melintasi pematang pertanian di daerah Ranupani, kali ini kita akan melihat bukit yang ada di sebelah kanan dan kiri. Mungkin di video ini terlihat biasa kawan, tapi ketika Anda melintasi kawasan ini, Anda bisa melihat di sisi kanan ada savana Bukit Teletubbies. Sebelah kiri kita bisa melihat pemandangan dari Gunung Semeru. Sangat indah kawan, benar-benar indah. Nah, ini dia yang saya maksud kawan. Jika Anda menoleh di kanan, sebelah kanan itu adalah Bukit Teletubbies atau savana Teletubbies kawan. Nah, ini saya coba mengalihkan kamera ke arah saya. Nah, di situ terlihat, di situ adalah savana Bromo sampai menuju Bukit Teletubbies yang ada di Bromo kawan. Sedangkan di sebelah kiri Anda bisa melihat Gunung Bromo, maaf, Anda bisa melihat Gunung Semeru. Melintasi kawasan ini, nyali Anda dituntut kawan. Ngeri-ngeri sedap, karena kanan dan kiri ini adalah jurang. Kita harus konsentrasi full. Nah, kita bisa lihat di
kanan dan kiri di balik blue car tersebut adalah jurang kawan. Jadi kita harus full konsentrasi bagi yang memegang kemudi. Kita berada di punggung pegunungan, tepat di atas antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo kawan. Pemandangan di sini sangat indah, walau di sini agak sedikit berkabut kawan. Menyusuri jalan ini mulai kita melintasi dengan keadaan turun lumayan panjang dan curam. Ekstra hati-hati, rem harus kita jaga. Nah, tuh ada tanda jalanan turun curam. Hati-hati kawan, kita harus waspada, hati-hati remblong. Nah, tapi untuk melintasi kawasan ini tidak sesempit ketika perjalanan Anda melintas di kawasan hutan lindung. Keren motornya. Metro. Sedikit agak lebar, namun tetap harus hati-hati karena medan yang kita lewati sekarang berbalik 180 derajat, sangat berbeda. Jika medan tadi yang pertama adalah hutan-hutan, namun kali ini kita di atas pegunungan yang notabene kanan dan kiri adalah jurang. Tetap konsentrasi kawan, jalan menurun dan berkelok. Pemandangan sedikit berkabut kawan. Ketika kita melintasi kawasan ini ada sedikit curahan hujan atau gerimis. Namun gerimis atau kabut tersebut tidak sedikit pun mengurangi keindahan kawasan ini kawan. Untuk Anda memiliki jiwa petualang yang hobi touring, sangat recommended untuk melewati jalan ini. Tapi seperti pesan saya, siapkan mental Anda, siapkan kendaraan Anda hingga kalian betul-betul siap untuk melewati kawasan ini. Kita nikmati dulu kawan perjalanannya, keindahan apa aja yang ada di sekeliling kita. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like. Jika Anda tertarik melihat kawasan ini, melintasi jalur ini, tidak ada salahnya kawan untuk melihat terus, memantau terus perjalanan ini hingga ketika Anda betul-betul melintasi tempat ini sudah tidak kaget lagi kawan, karena setidaknya Anda sudah mempelajari medannya.
Setelah kita melalui Desa Ngadas, kita akan diketemukan lagi dengan pemandangan hutan-hutan, namun kali ini dengan rute yang berbeda. Artinya rute yang kita lalui harus dengan turunan tajam dan berkelok, dan tidak lupa kita harus sering-sering klakson kawan. Di sisi kanan kita lihat pemandangan jurang, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Satu tips kawan, untuk kalian yang menggunakan kendaraan mobil, ketika kita melalui jalur ini, gunakan gigi paling bawah 1 atau 2. Bila perlu AC kita nyalakan agar deru mesin lebih besar, torsi mesin lebih besar, hingga bisa menghambat laju kendaraan kita. Setidaknya sedikit mengurangi panasnya rem kawan. Di sini jalur yang kita lalui sangat berkelok-kelok dengan turunan yang tajam kawan. Oke kawan, di beberapa menit ke depan di video ini kita akan melintasi sebuah kawasan wisata, yaitu
Coban Trisula. Sepintas kita bisa lihat dari depan seperti apa penampakannya, kawan. Yuk kita saksikan, kita lihat pemandangan alam yang ada di sekitar. Nah, ini dia, kawan. Ini adalah pos pantau dari Coban Trisula. Coban Trisula sendiri, jalur masuknya ada di sebelah kanan dari pos pantau tersebut, kawan. Di sini ada pos penjagaan masuk ke kawasan Bromo, kawan. Oke, ini gimana sekarang? Terdapat Joki. beberapa kafe yang ada di depan sana, kawan. Coba saja jalan-jalan seru. Kita lihat jalur di sini sangat berkelok dengan turunan yang sangat tajam. Nah, seperti ini. Jalur di sini langsung patah dan belok. Kita dituntut harus sangat hati-hati, kawan. Jalur sangat ekstrim, kawan. Nah, seperti ini beberapa jalan yang harus kita lalui dengan medan seperti ini. Menekuk seperti huruf U, namun dengan turunan yang tajam, kawan. Nah, kita lakukan manuver. Kita bisa lihat itu di sisi kanan, jalan ada di samping kanan, berada di atas kita, dan kita harus melalui tikungan-tikungan tajam seperti itu. Kita bisa melihat seperti di bawah tadi ada jalur yang serupa. Dituntut kita harus waspada karena jalan yang kita lalui sangat ekstrim, sangat ekstrim, kawan. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, kawan, jalur yang berkelok yang bersama di beberapa menit yang lalu
jalurnya berbelok tajam seperti huruf U dengan turunan kawan. Nah, sekarang jika tadi sebelah kanan jalurnya, sekarang jalur di sebelah kiri dan tepat di atas kita. Kawasan ini sebelum kita memasuki kawasan Kelakah Malang. Jalur-jalur U seperti ini yang harus kita lalui dengan turunan yang sangat tajam. Jika Anda mengantuk, Anda bisa berhenti sejenak di sini, kembali mendinginkan rem, ketika Anda akan melintasi jalur ini, Anda wajib pantengin video ini jika Anda belum pernah melintas jalur ini, karena sangat ekstrim kawan jalurnya. Ini simpangan di jalan. Oke, sebelum kita sampai penghujung video ini, sekali lagi dukung channel kita ini dan jangan lupa like, komen, tentu saja subscribe kawan, agar channel ini terus berkembang dan kita lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Oke, sekian dari saya memberikan narasi kawan. Tetap di JCS, jalan-jalan seru, kita nikmati pemandangan di video ini, di penghujung video ini. Oke, see you, dadah. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on
Terima kasih kepada sopir kita yang handal. Kita patuhi protokol kesehatan.